Upaya pemakzulan Gibran begitu sangat ramai yang dikomandoi oleh para purnawirawan TNI. Namun demikian ada balasan atau reaksi tim hukum Merah Putih mengenai surat desakan pemakzulan Wakil Presiden oleh purnawirawan TNI. Dan coba kita dengarkan beritanya mengenai hal itu terkait daripada tanggapan tim Merah Putih. Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendapat respon keras dari tim hukum Merah Putih. Melalui surat terbuka kepada Ketua DPR RI, tim hukum Merah Putih menilai usulan tersebut tidak berdasar konstitusi dan berpotensi memicu instabilitas politik. Pernyataan itu turut ditekan oleh 3 tokoh utama tim hukum Merah Putih tertanggal 10 Juni 2025. Mereka menyoroti tidak adanya bukti yang kuat dalam pengajuan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Merah Putih Suhadi pada Rabu 11 Juni 2025. Menurutnya, pemakzulan hanya dapat diajukan oleh DPR sesuai Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, bukan oleh individu ataupun kelompok sipil. Ia pun menilai tudingan terhadap Gibran hanya didasarkan pada isu dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum terbukti secara hukum. Mereka mengingatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua tuduhan harus didukung oleh bukti sah untuk bisa diproses. Itulah jawaban bahwa tidak ada suatu bukti dan alasan untuk pemakzulan Gibran. Dan kenapa sih Gibran itu wajib diturunkan? Dan ternyata mereka pada ketakutan sama Gibran begitu ya, ketakutan masa depan begitu ya, karena ada Mas Gibran, sehingga barangkali apabila melawan Gibran tidak mampu di 2029 yang akan datang. Nah, purnawirawan ini sebenarnya posisinya ada di mana gitu? Apakah mau membalikkan masa kejayaan Orba 32 tahun itu, di mana Indonesia mengalami kerusakan yang sangat dahsyat? Ya, kalau dikatakan aman, ya aman-aman saja. Tapi sebenarnya di dalamnya itu berkecamuk ketidakadilan dan beberapa kerusakan yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya gampang saja, kalau kita lihat sekarang ada 4 saja negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dari PDB yang kita terima sekarang, kita cuma di atas Filipina $200 saja. $4.920 income per kapita kita. Sementara Filipina 4.700 sekian, Malaysia 12.400 sekian, dan Singapura $92.000 per kepala per kapita per tahun. Ini sudah menunjukkan bahwa proses di mana dulu Soeharto memimpin dengan orbanya itu yang tidak boleh dikritik, tidak boleh apapun orang ngomong, itu menghasilkan output yang seperti kita terima sekarang. Kita dulu punya garis besar haluan negara, tapi dipakai untuk garis besar haluan keluarga. Apakah kejayaan ini yang mau diulang oleh segelintir orang yang mengatakan purnawirawan itu? Gitu? Semestinya tidak demikian, karena saya yakin dari ABRI sekarang dan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini masih menunjukkan sebuah kesetiaan, sebuah komitmen kepada negara ini. Jadi gangguan-gangguan seperti purnawirawan yang mau berkirim surat kepada DPR, MPR, dan DPD ini harusnya bisa ditangkal dan tidak diabaikan saja begitu. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang rada radikal dari kawan-kawan, dan saya sendiri juga ikut mengomentari itu. Apakah ini sebuah desain yang memang disiapkan untuk menyingkirkan Gibran gitu? Karena anak muda yang punya potensi besar ini takutnya akan mengganggu target-target pencapaian pribadi dan kelompok-kelompok yang pengen terus berkuasa terhadap Indonesia ini. Walaupun sebenarnya mereka secara tidak langsung juga merusak Indonesia gitu. Nah, Ketua MPR jelas Gerindra, karena ada Ahmad Muzani. Ketua DPR ada Puan Maharani, adalah PDIP, adalah musuh tidak langsung atas keluarga Jokowi dan Gibran. Wakilnya Tiasko juga dari Gerindra. Jadi kalau Gerindra bersepakat dengan PDI dan TNI
khususnya purnawirawan untuk menggulingkan Gibran, ini sangat mudah dilakukan. Tapi apakah gejolak politik dan sosialnya bisa diredam begitu saja? Karena yang harus diingat adalah Pak Prabowo Gibran itu dipilih oleh 58,8% pemilih rakyat Indonesia. Dan kontribusi itu dikontribusi oleh hadirnya Pak Jokowi, yang kita katakan selama ini dia cawe-cawe, ya memang iya gitu. Jadi adanya Gibran Pak Jokowi itu membawa dampak luas. Jujur saja, di rumah saya ada 7 pemilih kemarin, saya dan kakak saya saja yang nyoblos berdua, yang 5 istri dan anak saya itu nyoblos Gibran. Mereka bilang seperti itu. Kami nyoblos Gibran, jadi yang 2 kami nyoblos Prabowo. Artinya kalau itu jadiin landasan, berarti kekuatan Pak Prabowo itu sekitar 28% saja dari pemilih Indonesia yang dia capai 58,8% itu. Berarti kontribusi Gibran lebih besar dari Pak Prabowo. Tapi itu bukan berarti kita mengecilkan Pak Prabowo. Yang harus diingat adalah bagaimana menjaga kestabilan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Masyarakat kita kan harus sadar, dan purnawirawan juga memang mestinya ya sadar itu. Ya, ketakutan di antara para purnawirawan adalah apabila nanti Prabowo berhalangan tetap, maka yang menjadi presiden adalah Gibran, dan itu sangat ditakuti oleh para purnawirawan. Dan inilah beritanya. Forum yang ada Bapak di dalamnya. Ya, itulah. Karena masalah tersebut kami menginginkan cepat kita tata lagi. Di negara kita ini cepat kita tata. Yang bikin kacau, bikin gaduh, udah lepaskan ya. Itu bahaya tuh. Itu beliau nanti tidak aman, dia akan diganggu. Beliau umurnya ada 73 ya. Iya, betul. Makanya kenapa kembali lagi kenapa Gibran kami utamakan untuk segera dimajukan, kan bahaya tuh. Kalau beliau berhalangan tetap, ya kita tentunya tidak berharap gitu. Kami mendoakan beliau sehat walafiat sampai dengan periode selesai, ataupun periode satu lagi kalau bisa silakan. Jangan sampai, ini kan bisa aja, ini namanya orang jahat itu tega loh. Kita udah lihat itu yang KM 50 itu bukan terbunuh, dibunuh itu. Saya yakin dibunuh. Kalau kita lihat laporan-laporan dari tim mereka. Itulah alasan para purnawirawan kenapa Gibran harus dilengsarkan, dikarenakan mereka ketakutan apabila Gibran menjadi presiden dengan alasan Prabowo Subianto berhalangan tetap ya, atau meninggal dunia, secara otomatis maka Wapres akan menjadi presiden. Ya, orang yang paling hebat dan disegani dan ditakuti adalah Gibran. Dia ditakuti karena akan menjadi presiden. Begitu ceritanya. Mau tahu